Selamat siang, kerja keras, penuh semangat. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, sukses. Yes, 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 boom. Sahabat profesional muda, saya Saud Sitompul, etos master dan motivator nasional. Saya adalah seorang trainer di bidang 8 etos kerja profesional. Dari 8 etos kerja itu, etos 8 dikatakan demikian. Kerja adalah pelayanan, maka aku bekerja sempurna, penuh kerendahan hati. Sahabat muda profesional, pelayanan menjadi kata kunci kesuksesan baik Anda sebagai personal maupun organisasional. Ada satu riset mengatakan demikian, pelanggan membeli 80% keputusannya dipengaruhi oleh emosi, dipengaruhi oleh perasaan, dipengaruhi oleh perasaan nyaman, 20% dipengaruhi oleh logika. Penemunya bernama Deloitte. Demikian juga nasabah atau pelanggan mau berbisnis dengan kita atau membeli jasa kita atau produk kita adalah 95% dipengaruhi pikiran bawah sadar, yaitu bernama Kahneman, yaitu dengan satu buku Thinking Fast and Slow. Artinya apa? Kita harus membuat nyaman itu pelanggan supaya terpanggil bawah sadar pernah dia nyaman membeli satu produk. Itulah sebabnya pelayanan menjadi sangat penting. Juga Jack Ma berkata, janganlah bersaing di harga, tetapi kalau ingin Anda laku produknya atau jasa di pasar, perkuatlah namanya pelayanan atau servis. Sahabat profesional muda, saya ingin berbagi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mendukung bisnis Anda, untuk mendukung profesi Anda, yaitu 8 cara sempurna melayani nasabah atau pelanggan. Yang pertama, sambut. Yang kedua, empati. Yang ketiga, memberikan. Yang keempat, persilahkan. Yang kelima, uraikan. Yang keenam, ramah. Yang ketujuh, nama. Yang kedelapan, apresiasi. Jadi sempurna itu adalah akronim singkatan dari ke-8 kata tersebut. Oleh karena itu, bagaimana kita melayani dengan sempurna? Yang pertama, sambutlah nasabah atau pelanggan dengan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kalau kelima itu diterima oleh nasabah ketika mereka datang ke perusahaan kita atau ke bank kita, percayalah, yang pertama dia merasa nyaman dan juga merasa diterima. Yang kedua, empati. Begitu dia datang ke perusahaan kita, tentunya sudah kita persilahkan duduk. Mari kita mendengarkan apa keinginan, apa kebutuhan, atau hal-hal apa saja yang ingin dia peroleh informasi dari kita dengan cara empati. Empati artinya rasakan bagaimana kalau Anda seperti dia, maka masuklah kepada perasaan si nasabah atau juga pelanggan. Sahabat muda profesional, yang ketiga adalah memberikan. Ketika dia menyampaikan sesuatu yang dibutuhkan, berikanlah penjelasan dengan penuh kerendahan hati atas kebutuhan yang diinginkan. Yang keempat, ketika Anda menjelaskan, persilahkan kembali. Barangkali ada lagi penjelasan yang dibutuhkan nasabah kita atau juga pelanggan kita. Kemudian yang kelima, tegaskan kembali, uraikan apa hak dan kewajiban kalau bermitra atau berbisnis dengan perusahaan kita, termasuk juga kalau itu produk, cara menggunakannya, kalau itu misalnya perbankan, kapan dia menabung, kapan mengambil, kapan meminjam, kapan membayar. Itu saya kira perlu sekali bagi nasabah supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Jadi uraikan. Yang keenam, ramah. Seperti apapun perilaku nasabah kita atau pelanggan, tetaplah ramah. Dan jangan pernah berdebat dengan pelanggan. Kalau kita berdebat dengan pelanggan, dua kemungkinan. Kalau kita kalah berdebat dengan pelanggan, maka dia tidak akan mungkin lanjut berbisnis dengan kita karena dia tidak bangga dengan kita, karena dia merasa kita tidak menguasai pekerjaan kita.
Yang kedua, kalau dia kalah dalam perdebatan itu, dia malu. Nggak mungkin juga lanjut dengan bisnis kita, bukan? Oleh karena itu, jangan pernah berdebat. Tidak ada yang diuntungkan. Ramahlah kepada semua nasabah atau pelanggan dengan berbagai macam karakter. Nanti suatu ketika saya jelaskan ciri-ciri karakter nasabah, karena itu berbeda-beda. Sahabatku, sobat muda profesional, yang ketujuh, nama. Supaya dekat perasaan nasabah atau pelanggan dengan kita, kasih tahu dulu, cari tahu dulu namanya, sebutlah namanya, misalnya Pak Sausi Tompul, Pak Bambang, atau kalau ada gelar-gelar yang dia bangga kalau didengar, lakukan hal itu, misalnya Pak Haji, Ibu Haja, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, sebutkan. Karena apa? Itu sangat senang bagi mereka. Bagaimana kita mendekatkan? Nah, kemudian waspadalah. Walaupun misalnya nasabah kita itu kawan lama, waktu di sekolah dulu ada nama panggilannya yang membuat dia terganggu perasaannya, walaupun kita dekat, jangan pernah sebutkan itu. Tampillah profesional. Nama artinya, sebutkanlah namanya, apa yang dia suka. Yang terakhir adalah apresiasi. Ucapkanlah terima kasih kepada nasabah kita atau pelanggan kita karena dia mau berbisnis dengan kita. Kemudian juga ajaklah dia untuk berikutnya agar selalu berbisnis dengan kita. Sahabat profesional, apapun bisnis Anda, bila mana yang kedelapan ini Anda lakukan, percayalah, jualan Anda, dagangan Anda, jasa Anda pasti diminati oleh banyak orang. Ingat, orang membeli 80% karena pertimbangan emosional, atau karena dia merasa dimanusiakan, dia merasa rumahnya perusahaan kita. Saya percaya sahabatku sudah melakukannya, tetapi bila mana belum, berlatihlah. Dan juga bila mana sahabat-sahabat ingin training 8 etos kerja profesional, dengan senang hati kita bisa bekerja sama, karena ini hasil renungan saya, temuan saya yang sudah diterapkan di beberapa perusahaan. Doaku, sukses bagi sahabat profesional muda, pemimpin perusahaan, dan juga sukses bagi sahabat sebangsa dan setanah air. Orang yang memberi pasti orang yang sukses. Maka kalau ingin menjadi orang besar, banyaklah melayani. Dengan kata kunci, tetaplah rendah hati, atau disempurnakan dengan tadi 8 kata sekaligus juga 8 kalimat. Sekali lagi, doaku sukses untuk sahabat profesional. Salam etos, bigger, higher, better. Semangat, semangat, semangat. Good.